betapa pentingnya merencanakan keuangan. Itu nggak kecerdasan finansial, lifestyle. Mau serius loh pertanyaannya loh. Apakah tidak mempunyai hak untuk seneng-seneng? Yang penting nggak punya duit bahagia. Halo Sukmania, selamat ketemu lagi dalam podcast Bang Sukma. Terima kasih Sukmania masih tetap perhatian, masih tetap cinta terhadap podcast Bang Sukma ini. Mudah-mudahan ini berkelanjutan. Untuk hari ini ada informasi yang menarik, ada tambahan pengetahuan terhadap Sukmania. Apa itu? Ini gimana kita mengelola keuangan kita. Tapi kita nggak tahu, maksudnya mengelola yang hal-hal umum, tidak mencampuri urusan rumah tangga dari Sukmania. Bagaimana kita mengatur uang, bagaimana kita kelebihan uang, bagaimana kita kekurangan uang. Nanti solusinya dari Bang Sukma. Untuk hari ini, narasumber yang saya juga yakin, karena narasumber yang kita hadirkan ini, itu nggak kaleng-kaleng, maksudnya benar dalam arti, ya dalam prakteknya, ya ini yang saya lihat. Nah, yang saya lihat itu dia berhasil. Ukuran-ukuran secara kelihatan lah kan gitu. Ukuran karena finansial ini kan ukurannya kesejahteraan. Nggak berlama-lama. Terima kasih Pak Hendri, Bro Hendri. Wah, lu datang lagi. Nggak bosan kan? Nggak bosan lah lu. Ini. Enggak, saya kan di sini gini untuk ngasih tahu Sukmania lah gitu ya. Bagaimana mengatur pola keuangannya. Karena kan gini, di Bang Sukma ini kan produk utamanya itu kan ya pinjaman dan tabungan lah. Sebagai fungsi dari perbankan kan gitu. Kenapa lu yang saya undang? Karena nggak ada yang lainnya. Enggak, ini bercanda kan nggak apa-apa. Tapi nggak boleh tersinggung. Intinya kan di situ kan gitu ya. Tapi nggak boleh jawab juga kan? Enggak, ini kan masih itu saya. Masih pemenang saya jam saya. Oke, Bro. Nah, karena kan gini, Pak. Tapi kan ukuran ini kan kecerdasan finansial. Yes. Ukuran kecerdasan finansial itu kan kesejahteraan. Nah, kita sepakati di situ dulu. Oke, kan gitu. Kan saya anggap lu bro, kan gitu kan. Untuk kesejahteraan itu ya di atas rata-rata lah. Amin. Itu sehingga saya lihat kan gitu. Kecerdasan finansial lu itu lebih daripada orang lain. Meskipun lu jangan seneng dulu. Di atas langit masih ada langit, bro. Bukan maksudnya bukan itu. Apa dong? Kecerdasan finansial sama kepelitan finansial itu beda-beda tipis. Gua batuk nih, bro. Bukan, ini kan ini intermezzo aja. Tapi bukan ini Sukmania, maksudnya ini cuma bercanda aja lah hal gitu. Ya, tapi ini dari ukuran kesejahteraan yang saya lihat dia lebih daripada kita. Maksudnya nggak perlu disebutkan hartanya apa dan sebagainya. Yang penting gimana cara mengelolanya. Oke, kan gitu. Mungkin bro, lu jelasin lah bagaimana kecerdasan finansial itu apalah kan gitu. Maksudnya arti yang maksudnya dapat dimengerti oleh Sukmania. Bagaimana memahami betapa pentingnya merencanakan keuangan. Keuangan itu bukan cuma 1 hari 2 hari. Mungkin minimal lah 3 tahun, 2 tahun yang akan datang. Oke, saya persilahkan bro. Oke, thank you bro. Jadi pertama begini, ngomong kecerdasan finansial. Banyak orang menganggap kecerdasan finansial itu ujung-ujungnya dia akan jadi lebih sejahtera. Betul memang.
kalau lihat ke situ ya. Nah, itu ukuran yang saya tangkap. Ya. Tapi kalau lu punya ukuran tersendiri, Hmm. nah, lu bisa Betul. jelasin. Jadi begini, kecerdasan finansial itu cerdas. Kita analisa dulu dari cerdas. Cerdas itu berarti dia lebih mampu dibanding sama yang lain ya. Betul. Lebih mampu. Finansial itu di sini adalah keuangan. Keuangan. Ya, kita sepakat itu ya. Sepakat dulu ya. Oke. Jadi di sini kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial di sini maksud adalah dia mampu mengatur keuangan yang ada pada dirinya. Oke. Itu dulu. Satu. Jadi banyak orang, contoh paling gampang begini. Ah, Dia dulu gajinya katakanlah UMR. Oke. Kemudian gaya hidupnya itu dia menghabiskan dalam sebulan itu 1/4 atau 10% dari penghasilan dia. Iya. Untuk biaya hidup dia pribadi ya. Ya. Kita ngomong pribadi dulu. Untuk gaya hidup dia pribadi. Oke. Begitu dia naik gaji, ya, dia punya penghasilan itu meningkat, tapi punya pengeluaran juga meningkat. Oke. Nah, itu kan maksudnya menurut korelasi. Itu nggak kecerdasan finansial. Oh. Kecerdasan finansial itu adalah bagaimana dia bisa menabung lebih banyak daripada yang dulu pernah didapatkan. Begitu. Contoh, misalnya gaji dia katakanlah 4 juta. Dia dulu bisa menabung dengan kehidupan dia pribadi ya, kita nggak ngomong keluarga ya. Pribadi dia bisa menabung 100.000. Begitu dia naik gaji jadi 5 juta atau 8 juta, ya, justru dia nggak bisa nabung 100.000. Oh gitu. Justru dia nombok 100.000. Nah, terus nomboknya itu dari mana kan gitu yang dipertanyakan? Pertama, bisa dari kartu kredit, ya kan. Kedua, bisa dari cicilan. Cicilan kan gitu. Cicilan itu bisa dari kartu kredit, Iya. dari pinjol, dari segala macam. Nah, jadi maksud saya di sini adalah kecerdasan finansial adalah pola hidup, lifestyle. Nah, gitu. pola hidup itu yang paling susah kita terapkan. Oke. Contoh, paling gampang misalnya gitu ya. Gaji dia misal katakanlah itu 5 juta. Tapi dia punya handphone yang harganya 15 juta. Oh. Kalau menurut saya itu nggak cerdas. Nggak cerdas. Secara finansial ya. Tapi Gitu. Kecuali dia bisa menghasilkan dengan handphone itu penghasilan yang lebih dari yang dia dapatkan. Oke. Yang jadi masalah gini, Pak. Ya. Ada pertanyaan mungkin Sukmania saya wakilin lah pertanyaannya kan gitu. Saya wakilin kan gitu, Pak. Oke, maksudnya nggak apa, ini nggak boleh tersinggung kan? Namanya kan cerdas. Kalau cerdas nggak mungkin tersinggung. Mau serius loh pertanyaannya loh. Apakah yang tadi bilang gaji UMR tadi kan? Ya. Lu kan bilang gaji UMR. Yes. Apakah tidak mempunyai hak untuk seneng-seneng? Nah, kan harus ada seneng-senengnya. Punya iPhone mau seneng-seneng. Terus ya sekali-sekali lah kan kita apa namanya karaoke kan juga refreshing lah. Karena saya mewakili mungkin pertanyaan umum kan gitu, Pak. Ya gimana kalau saya yang penting nggak punya duit bahagia kan? Kadang ada yang punya falsafah kayak gitu. Betul. Nah. Udah. Oke. Sekarang saya bilang, tujuan hidup kita itu untuk berapa tahun dulu? Kalau kecerdasan finansial kamu melihat dari penghasilanmu sekarang, kemudian kamu bisa menabung, intinya bisa menabung ya, hanya menabung, ya menurut saya itu belum cerdas. Belum cerdas. Kalau cerdas itu dia bisa menambah penghasilan dia, tabungan dia, income dia untuk menabung di BPR Sukma dalam bentuk tabungan atau deposito lebih banyak setelah penghasilan dia lebih dari yang dia dapatkan sebelumnya. Gitu. Ya, karena apa? Menabung atau deposito atau investasi di tempat lain itu untuk jangka panjang dia ke depan. Kalau saya nggak bilang itu untuk misalnya untuk dia refreshing atau untuk kesenangan dia, itu nggak boleh. Boleh, Pak. Tapi kita lihat coba, orang-orang yang berhasil secara finansial, orang-orang kaya itu, dia mampu menunda kesenangan dia. Pertanyaan ditundanya sampai kapan? Sampai dia bisa melebihi dia punya dapat. Melebihi dia dapat. Oke, berarti kuncinya harus bisa menunda kesenangan sehingga dia mampu yang diperoleh lebih dari yang dia dapatkan. Oke, kata kuncinya Sukmania itu tadi. Harus menunda kesenangan sampai
yang dia dapatkan itu lebih dari yang dia dapatkan sekarang. Betul. Betul, oke. Sekarang kita hubungkan sama Sukmania. Oke. Sukmania. Kadang kan gini, kalau ini bicara lebih, yes, ini bicara kurang. Oke. Gimana kita mau nabung itu kurang kan gitu. Tuh. Oke. Jangan salah, Pak. Maksudnya gini, saya belum nanya. Iya, saya juga belum jawab. Maksudnya gini, Sukmania ini kan saya kan mau pinjam di BPR Bank Sukma lah, kan gitu. Nah, saya mau pinjam buat modal kan gitu. Modal usaha. Okay. Tadi kan bilangnya investasi. Good. Seneng kan, BPR Sukma kan gitu. Ya. Semuanya senang, Pak. Senang. Nasabahnya senang, BPR Sukma senang. Oke, tetapi yes, gimana tips-tipsnya supaya maksudnya gini, Sukmania itu pinjam sesuai sama satu apa yang dibutuhkan, sesuai nanti apa kemampuannya dan sebagainya kan gitu. Ya mungkin sebagai praktisi Bro Hendry yang pernah lu pernah pinjam gak sih? Punya utang gak sih? Punya dong. Gimana sih? Jangan kalau gak apa-apa, saya nanya kan gitu. Kamu bertanya-tanya. Iya. Ya berarti orang kaya itu juga punya pinjaman juga kan, Sukmania kan juga. Jangan lihat dari casingnya aja, dalamnya juga ada. Ini bicara pribadi, bukan pribadi. Bagaimana maksudnya kita kan Sukmania pada pinjam di Bank Sukma sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan sebagainya gitu loh. Mungkin ada tips khusus terhadap Sukmania yang minjem di BPR Sukma. Oke. Boleh jawab nggak? Boleh dong, ya saya persilahkan. Iya. Jadi begini bro. Mana? Pertama, kalau saya pribadi misalnya, saya punya sesuatu yang bisa dijaminkan di BPR, katakanlah misalnya kendaraan bermotor. Ya, kendaraan bermotor itu katakanlah itu berharga 10 juta. Kemudian yang salah adalah saya menganggap bahwa jaminan saya itu bisa menghasilkan seperti yang saya mau. Dalam arti kata, saya mau minjam 10 juta. Jaminan saya 10 juta. Ya kan? Udah pasti itu disetujui oleh BPR Sukma. Gitu. Itu salah, Pak. Salah. Kenapa saya bilang salah? Bisa jawab nggak? Ayo gantian jawab. Bapak di sini dihadirkan, lu kan saya suruh jawab, malah saya suruh jadi pertanyaan. Saya nggak siap. Nah, ini buat para Sukmania juga. Jadi banyak kita terutama ya menganggap saya punya jaminan 10 juta. Kemudian saya akan menghasilkan 10 juta. Itu salah, Pak. Yang benar gimana? Yang benar adalah kamu hitung dulu penghasilan kamu berapa, yang bisa kamu saving berapa, kemudian itulah yang kamu jadikan cicilan. Contoh, misalnya, ya, kamu punya penghasilan misalnya dari gerobak, bakso. Bakso itu kamu punya penghasilan bersih ya, per hari itu kamu bisa bawa pulang uang 200.000. Oke, 200.000 itulah yang kamu jadikan yang kamu jadikan sebagai angsuran, Pak. Bukan 200.000 itu kamu tambah lagi 200.000 sebagai cicilan. Jadinya kamu terbebani 200.000. 200.000 ya, oke. Gitu. Jadi mestinya kamu bisa saving, kamu punya penghasilan 200.000, ya kan, dengan tambahan 10 juta dari BPR Sukma, berarti kan kamu bisa saving nih, mestinya. Ini malah enggak. Kamu menganggap 10 juta itu sebagai jaminan kamu. Ya kan? Kamu nggak hitung bahwa 200.000 itu mestinya itu bisa kamu bawa pulang. Bro, intinya gimana bro? Maksudnya gini, saya simpulkan gini. Saya itu apakah peminjaman itu sesuai kebutuhan? Maksudnya kebutuhan saya gini, saya seorang tukang bakso, dengan kebutuhan modal kerja kan udah jalan. Ya. Butuhnya sebenarnya 2 juta kan gitu. Butuh 2 jutanya dalam arti kata apa nih? 2 juta modal kerja, 2 juta. Oke. Kan udah berubah dan sebagainya. Atau dengan saya 2 juta mungkin angsuran sebulan kan mungkin 200, 300 kan gitu. Ya. Atau saya kan tiap hari nih
yang beli ke saya omset itu 100.000, sehingga 3 juta kan gitu loh. Itu omset, belum laba. Nah, artinya yang lu tadi jelaskan, apakah itu sesuai sama yang kita dapat uang harian atau sesuai sama saya cuma butuhnya segini. Oke. Itu tolong. Pertama, kalau kita mau minjam, tujuannya apa? Oke. Pertama, untuk bisnis kita dalam hal ini contoh kasus bakso. Oke, dari bakso udah jelas ya. Pertama adalah untuk usaha bakso. Kedua, kamu harus hitung dulu, ya kan? Pendapatan bersih setelah dipotong semua biaya, yang bersih kamu bawa pulang rata-rata per hari itu berapa? Dari situlah kamu menentukan angsuran pinjam ke BPR Sukma berapa, supaya tidak menjadi beban. Sehingga nanti berjalan dengan lancar. Sehingga bisa terbentuk, saya itu mampunya pinjaman dengan angka sekian. Begitu. Gitu ya. Sehingga nanti pinjaman kita lancar kan gitu. Lancar. Sehingga dengan pinjam di BPR Sukma ada peningkatan pendapatan kan gitu. Iya dong. Karena itu baru namanya cerdas secara finansial. Di BPR Sukma ada bunganya enggak? Kan ada dong. Ada dong. Ya kan harus dihitung itu dulu. Kadang kan jelas. Sukmania kan nggak menghitung bunga yang yang dibebankan kan gitu sama Sukma kan gitu. Dia cuma seketika itu terpenuhi, nanti gimana ngangsurnya itu yang menjadikan Sukmania itu nanti tersyok-syok dalam angsurannya kan gitu. Betul. Nah, dalam hal ini lu sebagai praktisi kan gitu, sebagai praktisi itu nanti biar Sukmania mengerti lah bagaimana supaya jangan sampai kan gini, usaha yang udah kita biayain ini hancur karena pinjaman. Karena banyak juga cerita Pak, usahanya sudah maju gini-gini, gara-gara pinjem di bank dia nggak bisa mengembalikan, jadi hancur. Banyak yang cerita-cerita kayak gitu. Nah, itu mungkin. Sorry bro, gue sanggah dulu. Yuk, gimana? Gue sanggah dulu. Jadi kalau memang secara finansial kamu bisa mengatur, kemudian kalau gara-gara minjem di BPR, usahamu. Bukan BPR maksudnya, ada pinjaman lah. Ada pinjaman. Di bank lah. Di bank, ya kan? Kita harus telisik dulu. Apakah memang gara-gara dia minjam di bank tanpa perhitungan dengan kecerdasan finansial atau ada faktor lain? Contoh, misalnya dia tadinya mau minjam di bank. Betul Pak, dia minjam di bank Pak. Tengah jalan, dia mau coba usaha yang lain tanpa dia mengetahui secara benar seluk-beluknya. Cuman ibaratnya ada maksud lagi. Maksud lain lagi. Bukan tujuan utamanya itu Pak. Akhirnya dia nggak cerdas secara finansial. Belok sendiri ya. Belok sendiri Pak. Jadi yang disalahkan itu BPR-nya. Sukmania harus mengerti lah kan gitu. Kalau kita fokus umpama dapat pinjaman dari Bank Sukma, ya itu kalau untuk permodalan, jangan dibelokkan. Biasanya punya istri muda, punya cewek lagi yang gitu. Iya, kayaknya ya. Kayaknya kan. Nah, itu yang bisa menjadikan usaha hancur. Tetapi nanti istri yang aslinya nyalahin, wah ini gara-gara pinjaman di BPR. Gitu. Ya, itu kuncinya. Oke, pertanyaan saya lagi kan gitu. Boleh bro. Ini kan hubungan antara pengaturan, kita bilang pengaturan keuangan Sukmania lah kan itu. Kalau kita nanti bicara kecerdasan finansial kan terlalu tinggi. Terhadap nasabah Bank Sukma kan gitu. Sebagai praktisi, lu juga sebagai direktur utama di BPR Sukma, apakah itu maksudnya gini, ada hubungannya enggak? Ada bro. Ada. Hubungannya apa? Pertama, kita jangan pernah mengharapkan bahwa lifestyle kita mengikuti income kita. Itu banyak terjebak. Jadi begitu pas pola hidup atau lifestyle kita misalnya gaji kita meningkat, pendapatan kita meningkat, lifestyle kita ikut meningkat.
Pastilah, itu hukum alam. Kebanyakan begitu. Itu betul. Makanya orang sukses itu hanya sedikit, Pak. Hanya sedikit, Bro. Lu termasuk sukses nggak? Ya, kan tadi lo bilang gue sukses. Oh, ya makanya diundang ke sini ya. Karena begini, banyak orang tidak mampu menunda kesenangan. Menunda ya, saya bilang menunda ya. Menunda kesenangan. Dia mampu sebenarnya beli, tapi dia berpikir buat apa? Contoh misalnya ya, dia udah punya misalnya sesuatu baju, misalnya kemeja yang bagus. Kemudian, tapi kan gue belum punya yang ada warnanya ada putih-putihnya dikit, terutama cewek ya. Kalau cewek kan ada yang model begini, itu boleh saja. Saya nggak bilang nggak boleh, boleh. Tapi ya kalau memang kita bisa mendapatkan harga yang murah, kenapa enggak? Saya paling senang ya membeli sesuatu itu barang diskon. Kenapa? Value-nya saya dapat banyak, Pak. Contoh paling gampang ini, ngapain gue beli brand new, ya, tapi nggak ada yang lihat. Oh gitu ya. Iya kan? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang lihat, nggak ada yang butuh. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Ada orang juga misalnya contoh, misalnya dia sebagai sosialita atau artis, dia memang butuh itu, Pak. Siap. Tapi kalau kayak bangsanya kayak ya kita rakyat begini biasa begini ya kan, kita beli asli juga dipikir orang KW kan gitu kan. Maksudnya kayak gua kan. Kayak gua juga sama. Gua pakai yang itu kan asli itu bajunya. Warna merah kan gitu. Gitu. Jadi kecerdasan finansial itu adalah bagaimana kita bisa mengatur hawa nafsu. Enggak, pertanyaan saya gini. Ya. Gini. BPR Sukma kan gitu ya, terhadap nasabah kan gitu. Hubungannya itu seumpama kan gini. Dengan kecerdasan finansial nasabah ini yang tinggi, NPL di BPR Sukma rendah. Ya. Kalau kecerdasan finansial nasabah BPR Sukma rendah, NPL tinggi. Apakah itu ada korelasinya enggak? Satu. Ya. Terus yang kedua, apakah di BPR Sukma apakah ada edukasi terhadap, maksudnya peminjam dari nasabah Sukma yang telah turun kredit, sehingga seperti yang lo bilang tadi, jangan sampai ini dibelokkan, jangan sampai ini ya, sehingga meningkatkan daya kecerdasan finansial tadi. Ya. Oke. Thank you, Bro. Oke. Jadi yang pertama itu kalau nasabah datang seperti tadi di awal saya bilang, itu kita selalu kasih tahu kepada nasabah, calon nasabah, bahwa Bu, sebenarnya kebutuhan Ibu angsurannya cuma sekian rupiah. Gitu. Tapi kan jaminan saya harganya sekian. Betul, Bu, jangka waktu Ibu sekian lama, tapi kan angsuran Ibu sekian. Katakanlah angsuran Ibu kalau sesuai dengan maunya Ibu itu 500.000. Tapi sebenarnya kemampuan Ibu membawa pulang uang cash ke rumah itu cuma 250.000. Nanti 2,5-nya ini dari mana, Bu? Itu suka dijelaskan sama AO atau teman-teman dari Bank Sukma kan gitu. Ya, harus dijelaskan. Karena kan gini, Bro. Banyak lah kita cerita dan sebagainya kan gitu. Tapi lu tahu nggak lah kan gitu. Tapi kalau yang gua tahu, gua mau pinjam 100 juta. Tapi gua pengajuannya 150 juta biar di ACC 100 juta. Itu bener nggak kan gitu loh. Iya. Ini kan hal yang umum. Maksudnya Sukmania biar tahu kan gitu. Maksudnya apakah pola pikir dari Bank Sukma itu kayak gitu, atau memang seperti yang lo bilang tadi, lo kebutuhannya 80. Bahkan kalau ada yang pengajuan 80, lo kebutuhannya 100, masih cukup, dikasih 100. Bener kan? Betul. Thank you, Bro. Jadi pertama ini kita selalu edukasi dulu. Edukasi itu kita kasih tahu bahwa untuk kelancaran usaha dia, dalam arti kata angsuran ke Sukma, itu kita edukasi dulu kepada nasabahnya. Jadi jangan melihat dari jaminan. Itu pertama. Nah, kedua, kita kasih tahu prospeknya. Apakah prospek nasabah tersebut dengan pola hidup dan lingkungannya dia, kemudian kayak bakso tadi misalnya ya kan, apakah ini perlu begini, perlu tambah karyawan, perlu rasanya begini, itu kita edukasi juga. Maksudnya gini, kita edukasi juga. Betul. Gitu. Maksudnya gini, itu kan dari Bank Sukma, ini kan maksudnya
bagaimana mengedukasi supaya nasabah itu cerdas. Ya, kita edukasinya begitu, Pak. Cerdas cara mengatur kan Ya. gitu. Ya, maksudnya kan yang pertanyakan kita simpel aja, maksudnya simpel aja. Kalau seumpama ada kan lu tahu kan, maksudnya kan gua juga pernah pinjam lah kan gitu. Supaya di ACC kita pinjaman yang kita ajukan di markup. Nah, Itu cerita umum. itu cerita umum Oke, betul. oke. Makanya di awal Yang saya tanyakan, Heeh. apakah di BPR Sukma itu juga semacam itu atau dihubungkan sama kecerdasan finansial tadi? Nah, tadi kan lu bilang kecerdasan finansial dari karyawan-karyawannya. Mm-mm. Maksudnya kalau pinjaman 100, kalau kebutuhan 100 ya dikasih 100, nggak usah di markup. Ya, Ya. itu. Saya nggak mungkiri, Ya. pasti ada beberapa nasabah yang mencoba seperti itu, Coba Pak. seperti itu. Tapi karena edukasi awal yang kita berikan, sehingga kita kasih pengertian sama mereka, dan kebanyakan nasabah Sukma itu pada mau, Pak. Pada mau ngikutin karena kita kasih edukasi yang benar. Oke. Jangan hanya gara-gara uang sekian rupiah yang Ya. dia dapatkan, akhirnya dia menderita sepanjang bulan sampai dengan jatuh tempo. Oke, wah luar biasa. Memikirkan penderitaan dari nasabah Sukmania ya. Bukan memikirkan penderitaan, jangan sampai menderita, Jangan Pak. sampai- Ini memikirkan Oh menderita. iya. Karena ada korelasinya. Kalau Korelasi. nasabah menderita, Sukmania menderita, Bank Sukma juga menderita kan? Jelas, Pak. Susah kan gitu. Karena Sukma itu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah namanya berperkara ke pengadilan. Oke. Sejak tahun 2000, Pak. Jangan sampai lah kan Nggak gitu. pernah. Jadi kita pakai sistem kekeluargaan semua, penagihan juga kekeluargaan, tapi di awal kita bilang adalah kecerdasan finansial dulu. Oke. Ini yang terakhir, Bro. Gua nggak mau yang terakhir nih. Iya, ini sebenarnya kita masih asik kan, tapi Iya, durasi ya. Durasinya dan sebagainya. Ini yang korelasi hubungan, maksudnya hubungan gini. Antara nasabah bermasalah sama kecerdasan finansial itu ada hubungannya enggak? Sebagai contohnya kan gini. Kalau Sukmania, nasabah Sukma ini cerdas, berarti NPL-nya kan kecil. Kalau nasabah Sukma tidak cerdas, berarti NPL-nya Bank Sukma kan tinggi. Kenapa? Kebanyakan nasabah Sukma tidak bijak dalam mengatur keuangan. Terus yang saya tanyakan, selama ini kan ada edukasi, kedekatan nasabah sama karyawan Bank Sukma. Dikasih tahu, lo kalau mau pinjam segini ya sesuai lah sama gini-gini kan gitu. Nah, gitu ya. Ngerti kan? Nah, pertanyaan saya, apakah ada hubungan kecerdasan ini secara spesifik Sukmania, nasabah Sukma terhadap NPL yang ada di BPR Sukma? Oke, gitu. Oke, thank you, Bro. Jadi pertama itu saya kasih tahu pasti ada. Pasti Kenapa? Adalah si request kuning dulu. Penyaringan awal itu dilakukan oleh BPR Sukma. Oke. Bebas-bebas saja nasabahnya mau ngajuin berapa, dengan jaminan dia berapa, terserah. Tapi lapisan pertama itu dilakukan oleh Sukma. Kalau nasabahnya tetap tidak mau oleh penilaian Sukma, ya mungkin nggak jodohnya di Sukma. Oke, maksudnya luar biasa gini. Berarti kan ada edukasinya lah kan gitu. Kita edukasi dulu, Edukasi, Pak. ya. Sehingga kan saya ini Bro lihat di laporan publikasi kan udah nggak rahasia lagi lah. Iya Kita dong. bisa lihat di OJK kan gitu. Bisa. NPL lu itu kan masih di bawah 5. Berarti kan nasabah lu cerdas kan gitu. Yang nggak cerdas kan pengurusnya. Tapi dapat info back. Waduh, iya, karena ini kan gitu. Bukan, maksudnya kan saya hubungkan sama itu kan gitu. Oke. Berarti kan kesimpulannya kan gini, kalau nasabahnya cerdas, terhadap NPL kan juga rendah kan gitu. Enggak juga. Itu ada pengaruh. Ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Gitu. Ada pengaruhnya. Oke. Gitu ya. Oke. Bro, lu harapan-harapannya lah, tips-tipsnya lah kan gitu ya untuk Sukmania, maksudnya supaya jangan sampai menderita berkepanjangan sehingga tidak bisa mengatur keuangan dan sebagainya. Lu kasih tips-tips lah. Oke. Thank you, Bro. Oke, 1 menit aja lah atau gimana? Untuk Sukma Mania, saya yakinkan bahwa tidak ada orang yang bisa langsung dapat berlari.
dia butuh step by step. Kita mungkin tidak sukakan prosesnya. Kita lebih suka sama melihat hasilnya. Oke. Jadi kita harus melihat prosesnya dulu, kita harus mendalami, menyukai semua proses-prosesnya itu, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Jadi tidak ada yang bisa langsung dapat melalui suatu tahapan kesuksesan tanpa melalui suatu tahapan proses by proses. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena saya juga sendiri juga begitu. Dulu saya nggak ngerti masalah perbankan, saya backgroundnya beda, tapi sekarang dengan kemauan dan tekad saya mau belajar, sehingga BPR Sukma bisa seperti sekarang ini. Terima kasih Pak. Thank you bro. Ya, ini terima kasih lah tips-tipsnya dari lu ya, yang dalam podcast ini kan saya harapkan ini informasi yang sangat berguna lah bagi Sukmania kan gitu. Intinya berbijaklah dan dalam mengatur keuangan Sukmania kan gitu. Sehingga Sukmania itu, Bank Sukma juga tidak maulah Sukmania itu jadi susah gara-gara punya pinjaman. Yang kita harapkan dengan ada pinjaman di Bank Sukma, Sukmania lebih maju. Itu kan. Jangan lupa, deposito, bilet deposito bisa dijadikan jaminan. Itu lebih cerdas lagi. Lebih cerdas lagi kan itu ya. Tapi kan intinya kan di situ dulu kan gitu ya. Saya terima kasih kedatangan lu ya di sini. Nanti jangan jangan. Ntar gue like deh. Maksudnya gini, lu jangan sampai saya undang, jangan sampai nggak mau lagi kan gitu. Nanti kita ada sharing khusus, nanti masih banyak teman-teman di Sukmania di sana itu masih membutuhkan informasi loh. Masih banyak yang belum mengetahui apa tentang perbankan, apa tentang pinjaman dan sebagainya. Menabung yang aman dan sebagainya kan gitu. Gitu Sukmania. Tapi Sukmania jangan lupa subscribe dan like, di-share, sama bunyikan tanda lonceng. Sehingga nanti kalau ada informasi yang bermanfaat, Sukmania tahu. Terima kasih Bro Hendri. Thank you, bro. Selamat berjumpa lagi ya. Thank you.